Bertemu lagi dengan Neko Zaru. Di video kali ini, Neko Zaru akan ngebahas manhwa yang rilis pada akhir tahun 2021 kemarin. Disaster Class Hero Has Returned. Manhwa ini bercerita tentang peradaban manusia yang nyaris hancur oleh kehadiran disaster di setiap belahan dunia. Beruntung muncullah orang-orang yang mendapatkan kekuatan zodiak dari 12 dewa. Dan mereka yang mendapatkan kekuatan zodiak itu disebut dengan 12 sign: Taurus, Virgo, Capricorn, dan seterusnya. Namun ada Awakener ke-13 yang muncul tanpa menerima kekuatan dari dewa. Orang itu adalah Ligun. Namun dia justru dikhianati oleh ke-12 sign dan terbunuh saat menjalankan misi bersama. Pertanyaannya adalah, kenapa para sign? Kenapa 12 sign yang disebut sebagai penyelamat dunia membunuh Ligun? Mungkinkah Ligun, si zodiak ke-13, adalah seorang penjahat? Oke bro, tanpa berlama-lama lagi, untuk menjawab rasa penasaran kita semua, ayo kita langsung masuk ke alur cerita Disaster Class Hero Has Returned, zodiak 13. Manusia sejak lahirnya sudah hidup di bumi, mengembangkan populasi dan pengetahuannya hingga akhirnya berhasil menempati posisi puncak dari rantai makanan. Sayangnya, hal tersebut tidak bertahan lama. Pada abad ke-20, sebuah bencana melanda dunia. Makhluk yang disebut disaster tiba-tiba muncul di setiap belahan dunia. Monster-monster tersebut menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya, membunuh semua orang, dan menjadikan manusia sebagai santapan. United Nations, atau lebih dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk melawan para disaster. Namun, usaha mereka tidak berhasil. Manusia telah menggunakan semua senjata modern yang dimiliki. Bahkan nuklir belum cukup kuat untuk mengalahkan para disaster. Saat itu umat manusia menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan makhluk yang luar biasa kuat. Di tengah kekacauan dan keputusasaan tersebut, semua orang hanya bisa pasrah dan menunggu ajal mereka. Pada saat itulah muncul 12 dewa yang menyebut dirinya Divine God dari 12 zodiak. Mereka berjanji akan memberkati manusia dengan kekuatan untuk mengatasi disaster. Para dewa kemudian memilih 12 orang yang akan diberi kekuatan zodiak, dan mereka yang mendapatkan kekuatan zodiak disebut sebagai sign atau orang suci. Sign dari 12 zodiak: sign Aries, sign Taurus, sign Gemini, Leo, Capricorn, dan seterusnya. Dewa dari setiap zodiak memilih satu orang untuk diberi kekuatan. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Muncullah Awakener ke-13, orang yang tidak menerima berkat dari dewa, tapi bisa menjadi lebih kuat dari ke-12 sign lainnya. Dia adalah pria bernama Ligun. Ligun dan para sign bergabung. Mereka ber-13 kemudian memasuki Demon Tower untuk sebuah misi, yaitu mengalahkan bos monster Crimson A. Ligun dan 12 sign berhasil menang melawan bos monster. Namun tepat setelah mereka mengalahkan Crimson A, Ligun dikhianati oleh para sign dan terbunuh di dalam Demon Tower dengan sebuah dagger yang tertancap di tubuhnya.
Setelah kematian Lee Gun, para Sain mengadakan konferensi pers untuk memberi pengumuman sekaligus menjawab isu yang tengah beredar tentang kematian Lee Gun. Dan benar saja, konferensi pers itu dihadiri banyak reporter dengan pertanyaan yang sama. Kenapa hanya 12 Sain yang keluar? Apa yang terjadi pada pahlawan Korea Lee Gun? Dari pertanyaan ini kita tahu, walaupun Lee Gun bukanlah seorang Sain yang mendapat kekuatan dari dewa, orang-orang atau rakyat Korea Selatan tetap menganggap Lee Gun sebagai pahlawan berkat kekuatannya untuk melindungi manusia. Salah satu Sain kemudian menaiki podium, mengumumkan sesuatu sekaligus memberi jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam Demon Tower. Kita kemudian dibawa flashback ke saat sebelum Lee Gun memasuki Demon Tower. Hugo Others, salah seorang Sain yang merupakan sahabat Lee Gun, meramalkan tentang kematian Lee Gun. "Kau akan mati besok," kata Hugo. Mendengar apa yang dikatakan Hugo, Lee Gun hanya tertawa dan meminta sahabatnya untuk tidak khawatir karena Lee Gun cukup percaya diri dengan kekuatannya dan berkata kalau dia tidak akan mati. Yang dikatakan Lee Gun memang benar, kalau dia jauh lebih kuat dibanding 12 Sain lainnya. Terbukti dari jumlah disaster yang telah dia kalahkan. Lee Gun juga tahu kalau dia memang harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak memiliki pilihan lain selain ikut menjalankan misi mengalahkan Crimson A. Karena hanya mereka, Lee Gun dan 12 Sain dari 12 zodiak yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan disaster. Lee Gun kembali menghabiskan ayam gorengnya di meja. Sedangkan Hugo, Sain dari Sagittarius, masih merasa khawatir pada Lee Gun. Sepertinya Hugo memiliki kemampuan untuk melihat masa depan seseorang. Tiba hari di mana mereka ber-13 memasuki Demon Tower. Sambil berjalan menelusuri bagian dalam tower, dua Sain membicarakan tentang bayaran yang akan mereka dapatkan setelah mengalahkan Crimson A yang dicap sebagai disaster terburuk sepanjang sejarah manusia. Inilah alasan kenapa Lee Gun membenci para Sain. Sain yang dianggap sebagai penyelamat dunia sebenarnya tidak lebih dari orang-orang munafik yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Terbukti saat mereka meminta Lee Gun untuk tidak langsung datang saat disaster muncul. Semakin banyak korban jiwa yang disebabkan oleh disaster, maka semakin banyak pula imbalan yang akan mereka dapatkan dari pemerintah. Menurut Lee Gun, selain Hugo Others, Sain Sagittarius yang menjadi sahabatnya, 11 Sain yang lainnya lebih mirip bajingan yang serakah. Setelah sampai ke lantai paling atas, mereka akhirnya bertemu dengan penguasa Demon Tower. Disaster terburuk yang ternyata gede banget cuy. Hanya dengan melihat Crimson A, mereka semua dapat merasakan tekanan yang sangat besar. Para Sain bahkan sampai keringat dingin seolah membeku di tempat. Dengan teriakannya, Crimson A meledakkan bagian tengah ruangan. Boom! Dan membuat semua orang terhempas. Itu adalah serangan yang tidak terduga. Tanah tempat mereka berpijak retak dan meledak. Walaupun terkena ledakan, mereka ber-13 berhasil selamat. Tapi para Sain ini langsung kena mental. Cuman gara-gara satu serangan. Sampai salah satu dari mereka berteriak, "Lari! Selamatkan diri kalian!" Semua Sain langsung kabur dan meninggalkan Lee Gun seorang diri. Lee Gun hanya bisa berbalik melihat para Sain itu kabur seperti pengecut. Hah? Dengan kabur seperti itu, kalian masih bisa menyebut diri kalian sebagai seorang Sain? Dasar sampah! Tanpa bantuan Sain, Lee Gun langsung melompat dan bertarung melawan disaster terburuk Crimson A 1 lawan 1.
Setelah pertarungan mati-matian, Lee Gun berhasil memenggal kepala Crimson A. Tapi itu bukan kemenangan yang sempurna, karena Lee Gun mendapatkan banyak sekali luka dan kehilangan tangan kirinya dalam pertarungan itu. Belum selesai sampai di situ, skenario terburuk justru baru dimulai. Salah satu Saint yang masih dirahasiakan identitasnya yang tadi kabur kembali dan menikam Lee Gun dari belakang dan mendorongnya jatuh ke jurang. Saat itulah Lee Gun terbunuh dan mati di dalam Demon Tower. Oke, kembali ke 12 Saint dan para wartawan yang sudah berkumpul. Setelah menyelesaikan raid, para Saint mengadakan pers untuk menjawab pertanyaan publik. Dan benar saja, pers itu dihadiri banyak sekali wartawan dengan berbagai pertanyaan. Yang paling menarik perhatian adalah pertanyaan dari seorang wartawan. Kenapa hanya 12 Saint yang kembali? Apa yang terjadi pada pahlawan Korea Lee Gun? Tanya seorang wartawan. Walaupun Lee Gun bukan seorang Saint, tapi rakyat Korea Selatan tetap menganggap Lee Gun sebagai seorang pahlawan. Salah seorang Saint kemudian naik ke podium, mengatakan kepada wartawan dan seluruh dunia yang menonton siaran itu. Dia berkata, mereka 12 Saint bersama dengan Lee Gun saat memasuki Demon Tower telah bertarung mati-matian melawan Crimson A. Namun sayang, Lee Gun terbunuh. Dia terpaksa mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Omong kosong. Lee Gun tidak mengorbankan nyawanya, tetapi dia dikhianati oleh Saint. Dan lebih buruknya lagi, para Saint mendapatkan banyak hadiah. Mereka berbohong. Bukan Lee Gun, melainkan para Saint lah yang berhasil memenggal kepala Crimson A. Dengan begitu, seluruh dunia percaya Lee Gun telah mati untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada seorang pun, bahkan para Saint pun tidak mengetahui jika sebenarnya Lee Gun masih hidup. Jadi gini bro, saat Lee Gun jatuh ke jurang, memang benar dia sekarat dan hampir menyerah untuk hidup. Bagaimana tidak, jurang itu seperti sebuah perangkap yang terus mensummon disaster tanpa henti. Tapi rasa benci Lee Gun terhadap para Saint yang mengkhianatinya menjadi motivasi untuk bertahan hidup. Aku tidak akan mati sebelum membunuh bajingan yang berani menusukku dari belakang, kata Lee Gun. Dengan rasa benci, rasa amarah setelah dikhianati, hal itu menjadikannya sebuah motivasi bagi Lee Gun untuk terus bertahan hidup. Lee Gun kembali melompat dan bertarung membunuh 100 disaster, 1000 disaster yang terus muncul lagi dan lagi. Itu adalah perangkap yang terus memanggil atau mensummon disaster, unlimited summon. Hal ini sudah seperti pertarungan tanpa akhir. Setelah pertarungan yang panjang sekitar 20 tahun, Lee Gun akhirnya bisa membunuh disaster terakhir. Dan tidak ada lagi disaster yang bisa disummon. Entah sudah berapa lama dia berada di dalam tower, dia sendiri tidak tahu sebenarnya. Penampilannya berubah total dengan janggut dan kumis. Dia bahkan terlihat menjadi tua dengan kulit yang mengkeriput. Tepat setelah Lee Gun membunuh disaster terakhir, dia tumbang dan diikuti dengan Demon Tower yang ikut runtuh. Di luar tower, 2 orang pria tengah dikejar sekelompok monster yang muncul tiba-tiba, hingga akhirnya mereka terkepung dan tidak bisa kabur. Salah satu dari mereka sempat berpikir akan mati di sini, tapi dia melihat Demon Tower di dekatnya tiba-tiba hancur karena ledakan dari dalam. Boom! Beruntung, karena ledakan itu, para disaster berlari meninggalkan 2 pria tadi. Mereka tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Seorang pria berjalan keluar dari dalam tower. Tower yang tidak bisa dihancurkan
tower yang dipenuhi disaster kelas atas yang bahkan orang-orang kuat tidak akan berani memasukinya. Mereka berpikir kalau orang yang keluar dari tower itu pastilah monster dalam wujud manusia, karena tidak mungkin ada manusia di dalam tower. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang keluar dari tower itu adalah Lee Gun, Awakener ke-13 yang lebih kuat dari 12 Saint, sekaligus orang yang mengalahkan Crimson A dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan tangan kirinya yang kembali utuh dan semua bekas lukanya juga menghilang tanpa sisa, Lee Gun berjalan keluar dan berkata, "Beraninya kalian mengkhianatiku, dasar bajingan. Kalian semua akan mati," kata Lee Gun. Bagaimana bisa tangan kirinya kembali utuh dan semua lukanya menghilang? Lee Gun bahkan terlihat lebih muda dari apa yang kita lihat saat dia masih berada di dalam tower. Hal itu akan dijawab nanti. Kita lanjutkan saja dulu alur ceritanya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Lee Gun menghabisi semua disaster serigala yang ada di sekitar menara. Dua orang itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lee Gun dengan mudahnya membantai puluhan disaster seorang diri. Lee Gun hampir saja menghabisi dua orang itu karena mengira mereka adalah disaster yang sedang bersembunyi di balik reruntuhan. Sambil ketakutan, dua orang itu hanya bisa berteriak, "Tunggu! Kenapa kau menyerang kami?" teriak mereka. Tiba-tiba, serigala yang ukurannya lebih besar datang dengan mata merah menyala. Di belakangmu! Itu adalah pemimpin dari kelompok serigala yang sudah dihabisi Lee Gun. Bukan hanya ukuran, pemimpin serigala pastilah lebih kuat dan lebih berbahaya dari serigala lainnya. Pemimpin serigala langsung menembakkan bola energi ke arah Lee Gun dan dua orang lainnya, menciptakan ledakan besar di tengah kota. Keboom! Siapa sangka ledakan sebesar itu belum cukup untuk membuat Lee Gun bergeser dari tempatnya berdiri. Setelah dua orang di belakangnya dipastikan selamat, Lee Gun langsung menghantam kepala pemimpin serigala dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. One Punch Man, asik. Setelah semua disaster dihabisi, Lee Gun meminta dua orang itu untuk membelikannya baju dan makanan, karena saat ini dia sudah sangat lapar. Karena sudah melihat kegilaan Lee Gun saat menghajar disaster, mau tidak mau mereka terpaksa mengiyakan permintaan itu karena takut membuat Lee Gun marah. Ya, anggap saja sebagai imbalan karena sudah menyelamatkan nyawa mereka, ya kan? Mereka kemudian pergi ke restoran cepat saji, dan di sana Lee Gun memesan banyak sekali makanan sampai membuat dua orang itu tidak percaya dengan jumlah makanan yang harus mereka bayar nantinya. Sambil makan, mereka berbincang-bincang. Di sini Lee Gun menanyakan kenapa anak muda berambut hitam memiliki energi sihir. Sepengetahuan Lee Gun, hanya dia dan 12 Saint yang dapat menggunakan energi sihir 20 tahun yang lalu ya. Orang di sebelahnya kemudian menjawab, temannya memiliki energi sihir karena dia adalah murid dari Saint. Saat ini sudah banyak orang yang dapat menggunakan energi sihir karena para Saint mengangkat banyak orang murid dan membagi kekuatan dewa kepada semua muridnya. Dan setiap murid akan melayani dan membantu Saint untuk mengalahkan atau untuk melawan disaster. Selain itu, masih banyak keuntungan lain yang didapatkan para Saint. Jangan lupa, kalau Saint itu adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang egois yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Di tengah perbincangan, Lee Gun melihat pantulan wajahnya di sendok makan dan langsung menanyakan apakah di restoran ini ada cermin. Lee Gun baru menyadari kalau wajahnya yang dulu penuh luka kini sembuh seketika. Bukan hanya tangan kirinya,
wajahnya dia bahkan terlihat lebih muda dari seharusnya. Tiba-tiba di tangan kiri Lee Gun muncul tanda berbentuk ular, diikuti dengan energi asing yang sangat besar. Notifikasi terus bermunculan. Lee Gun telah mengalami kematian. Kekuatannya dipindahkan ke tubuh baru, diikuti dengan mendapatkan skill zodiak yang telah berevolusi. Dan sekarang Lee Gun dapat menggunakan kekuatan Ophiuchus. Seketika jiwa Lee Gun dibawa ke dimensi yang berbeda. Dia bertemu langsung dengan makhluk misterius yang menduduki kursi dewa ke-13. Makhluk misterius dengan wujud ular. Ophiuchus, sang zodiak ke-13. Tepat setelah Lee Gun menerima berkat dari zodiak 13, jiwanya dan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Lee Gun terlihat kebingungan. Dia bertanya ke orang-orang apakah mereka melihat ular. Mereka hanya menjawab, "Kami tidak melihat ular satupun. Yang kami lihat hanyalah kau yang berlari ke arah cermin sambil berteriak tidak jelas." Mereka hanya melihat Lee Gun berlari dan berteriak ke arah cermin. Dari sana, Lee Gun menyadari apa yang dia alami bukanlah mimpi karena tanda ular yang ada di tangan kirinya. Lee Gun juga dapat melihat notifikasi tentang skill yang baru saja dia dapatkan. Salah satunya adalah super regenerasi yang menyembuhkan semua luka yang selama ini dia terima, dan skill ini jugalah yang meregenerasi kembali tangan kiri Lee Gun yang telah putus 20 tahun lalu. Terdapat sedikit penalti setelah menggunakan skill ini, yaitu kemampuan fisik Lee Gun akan dikurangi sebanyak 50% dengan cooldown 1032 jam. Lee Gun tidak mempermasalahkan penalti yang dia dapat karena semua luka dan tangan kirinya yang dipulihkan bukanlah sesuatu yang buruk. Intinya, keuntungan yang dia dapat jauh lebih besar daripada kerugian yang diberikan padanya. Dan tentu saja, Lee Gun tidak mungkin melupakan balas dendamnya kepada Sain yang telah mengkhianatinya dulu. Tunggu saja, akan kucari dan kuhabisi orang yang telah menikamku dari belakang. Dasar Sain sialan. Oke, cukup sekian dulu pembahasan Disaster Class Hero Has Returned Zodiak 13. Jangan lupa like video ini dan tekan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.